14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendengar kabar gembira menyerahnya Jepang kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat bagus bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksudnya berbicara kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai daerah Indonesia. Ya, saya mengerti maksud Tuhan. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi, apa yang harus dilakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya sangat setuju dengan usul Anda, Tuan. Kalau menurut saya, waktu ini yang paling tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, ayolah segera! Tenang, harap tenang semua. Kalau kalian sudah setuju, bagaimana kalau kita mengunjungi rumah Insinyur Soekarno? Kita bicarakan maksud dan tujuan kita. Cukup sekian, kita akhiri rapat kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, kabarnya ada kali ini bertemu lagi. Oh iya, Kang Mas ada di belakang. Ada apa yang mencari Kang Mas? Begini Bu, ada lagi yang menjelaskan dengannya. Oh, silakan. Kalau begitu langsung dulu. Terima kasih Bu. Silakan duduk. Kalau begitu, saya panggil Kang Masnya dulu ya. Kang Mas, Siapa yang datang, Bu? itu ada para pemuda yang mencari Kang Mas. Ya sudah, kalau begitu Kang Mas, saya balik ke belakang dulu, masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Oh iya, tuan-tuan mau minum apa ini? Tidak usah, Bu, kan tidak ingin. Oh, baiklah, kalau begitu. Permisi. Saya dengar dari istri saya, ada yang mau kalian bicarakan. Ada apa ya? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Saya tidak mengerti maksud kalian apa ya? Maksud kami adalah agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Bagaimana kalian memproklamasikan kemerdekaan? Ini adalah kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apakah kalian tidak menginginkan bahaya apa saja yang terjadi kalau kita memproklamasikan kemerdekaan? Apalagi kekuatan militer Jepang di Indonesia mampu menggagalkan proklamasi kemerdekaan. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa kita tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan Jepang menyerah kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek bersama. Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saya kita bicarakan lagi dengan anggota PPKI lainnya. Ya sudah, kalau keputusan belum begitu, aku boleh buat. Mungkin pembicaraan kita saya cukupkan hanya sampai saat ini karena sudah terlalu malam. Sebelumnya kami minta maaf karena telah mengganggu waktumu. Tidak apa-apa, silakan. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi, tepatnya jam 20 WIB, untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Akhirnya, mereka setuju berangkat ke rumah Soekarno lagi. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Lalu apa yang kalian ingin bicarakan? Begini Bung sudah tahu kan bahwa kami ingin Indonesia dengan secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Saya tahu, kalian pasti ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya juga menginginkannya. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak dapat menyetujui pendapat Anda. Kita harus rapat dengan Dewan PPKI dahulu. Saya berharap Bung tidak mengadakan rapat dengan anggota PPKI lainnya. Nanti seperti yang kita takutkan, Jepang mengetahui rencana ini Bung.
Ya, saya tahu bahwa PPK itu dibentuk oleh Jepang. Tapi Tidak ada tapi ya, saya tidak ingin mengikuti keinginan kalian. Semakin banyak perundingan, para pemuda dan Soekarno bersih tegang. Keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa para pemuda dan Bung datang kemari? Tidak apa-apa, saya senang kali Bung datang. Kami lagi bicara-bicara dengan para pemuda ini. Tetapi saya dengar para pemuda ini akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya tidak menyetujuinya. Bagaimana kalau kita rundingkan dengan para tokoh tua dan tidak usah ikut dengan para pemuda ini? Baiklah, saya setuju. Dan bagaimana para pemuda ini? Biarkan mereka duduk di sana belakang. Sekarang apa yang kita lakukan? Sedangkan para pemuda itu sudah mendesak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu bahwa benar berita tersebut. Jadi maksud Bung, kita tidak mengikuti permintaan para pemuda itu? Benar, yang saya takutkan artinya pertumpahan darah. Sudah, bagaimana keputusan Anda dan Bung sampaikan kepada para pemuda untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan? Ya sudah, marilah kita hampiri mereka. Akhirnya para pemuda pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 24 menjelang tanggal 16 Agustus, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Mereka berencana untuk mengasingkan Muhammad Hatta dan Soekarno keluar Jakarta. Sekarang apa yang harus dilakukan? Sedangkan Soekarno dan Muhammad Hatta tetap tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka tetap tidak percaya pada berita tersebut. Begini saja, bagaimana kalau Soekarno dan Muhammad Hatta kita bawa keluar dari Jakarta supaya tidak terpengaruh dengan Jepang? Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya kemarin malam? Maaf, mengganggu istirahat Ibu, namun ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi minta maaf, Bu. Oh iya, tidak apa-apa, silakan masuk. Saya mau minta dulu Bung Karno. Oh iya, Muhammad Hatta juga bermalam di sini. Apakah perlu saya pamitkan? Ya Bu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ayo silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini mau minum apa? Apa saja, Bu, yang penting halal. Ya sudah, saya sudah pergi. Ini ingin membicarakan hal penting dengan saya. Hal penting apa? Sebelumnya kami minta maaf karena telah mengganggu waktu Bu. Kedatangan kami kemari memang berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini, Bu, kami berencana ingin membawa Bung Hatta dan Bung Karno pergi ke luar kota. Kemana? Ke Karawang. Mengapa kamu harus pergi ke luar kota? Untuk berpindah ke Karawang. Kalau kami tidak mau, sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Apakah ini hal penting? Sangat penting. Kami akan ikut, tapi saya permisi dulu dengan sepenuh hati. Bu, Kang Mas mau main dulu. Kang Mas mau pergi dengan para pemuda itu Kemana? ke Kerawang. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak tentang Mas. Baiklah, yuk. Maaf Bu, apakah bicara sudah selesai? Kalau begitu, ayolah kita segera berangkat agar lebih cepat. Ya sudah, mari kita berangkat. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana para pemuda terus mendesak Muhammad Hatta dan Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta menyetujuinya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Selesai menang Hong Cino, Pak Moyo terguling ke pengawas Solo dengan irama alunan Hong Cino. Pak Moyo pulang jalan ke Loyola. Thank you.